Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online KJC pada hari ini. Nice to meet you all. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Hendra Kurniawan. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk roti dapat digantikan dengan kue atau biskuit atau roti lainnya. Untuk anggur dapat digantikan juga dengan teh, mungkin atau air gula atau air sirup. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, makasih ya Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu buat kami. Kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online ini, Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau benar-benar serius Tuhan Yesus dalam ibadah online ini, dan Tuhan kiranya Engkau yang disenangkan. Makasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, yeah. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, oh, oh. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, yeah. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, yeah. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, yeah. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Shalom saudara sekalian, terutama KGC dimanapun saudara mendengar pesan ini. Gimana kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan hari-hari ini. Nah, tema gereja kita untuk musim ini adalah strategi. Dan ini sangat pas, sangat tepat dengan keadaan kita hari-hari ini di masa pandemik COVID-19. Karena di hari-hari inilah kita perlu menyusun satu perencanaan bersama dengan Tuhan untuk kita bisa keluar sebagai pemenang dalam keadaan yang sangat challenging ini. Nah, secara khusus subtema dari gereja kita untuk bulan ini adalah communication atau komunikasi. Saudaraku, apa yang bisa menjadi indikator bahwa hubungan kita atau komunikasi kita dengan Tuhan selama ini berjalan dengan baik? Salah satu indikatornya adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponi setiap jawaban atas doa-doa kita.
Saudaraku, respon hati kita bisa ikut menentukan kualitas dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita berbicara membangun komunikasi dengan Tuhan, sudah pasti kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah salah dalam meresponi kita, tapi seringkali kita yang seringkali salah dalam memahami jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita seringkali salah memahami jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Sudah coba bayangkan kalau sering terjadi salah paham dalam sebuah relationship, baik itu antar pasangan, dalam pekerjaan, ataupun mungkin bahkan dalam pelayanan, saudara. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kita nggak mau mencoba untuk mengerti apa yang orang tersebut coba untuk sampaikan, atau katakan, atau lakukan kepada kita. Dan kita bertahan dengan pengertian dan pemahaman kita masing-masing. Sama halnya mengapa kita seringkali kesulitan untuk memahami apa yang Tuhan coba kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita mulai menggunakan pengertian kita untuk memahami apa yang Tuhan coba kerjakan dalam hidup kita. Nah, Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudaraku, saya ingat belasan tahun yang lalu ketika anak-anak saya masih usia balita, kita sering main trust fall. Jadi anak-anak pada waktu itu mencoba untuk menjatuhkan diri ke belakang dan kami sebagai orang tua akan menangkap mereka sebelum mereka jatuh ke tanah atau jatuh ke lantai atau pada waktu itu jatuh di atas matras. Nah, mereka harus percaya untuk mereka bisa melakukan itu dengan baik. Mereka menjatuhkan diri ke belakang dan kami pasti akan menangkapnya. Dan mereka lakukan dengan sangat baik sekali, sangat sempurna tanpa rasa takut, dengan penuh percaya mereka melemparkan diri mereka ke belakang. Dan kami menangkap dari belakang. Tapi kalau itu kita lakukan hari-hari ini, di mana sekarang anak-anak saya sudah usianya remaja, mungkin keadaannya akan berbeda, saudara. Ketika mereka mau menjatuhkan diri ke belakang, mungkin mereka melakukannya setengah-setengah. Kenapa, saudara? Bukan karena kami sebagai orang tua tidak bisa dipercaya, tapi karena their understanding, karena pemahaman mereka, pemikiran mereka, pengertian mereka, mulai mempengaruhi rasa percaya mereka. Dan itu yang membuat berbeda. Nah, saya tidak pernah menemukan di Alkitab bahwa Allah kita tidak setia dan ingkar janji. Tapi memang Alkitab menceritakan beberapa kejadian di mana Allah nampaknya seolah-olah diam dan seolah-olah menyembunyikan wajahnya. Tapi dia nggak pernah tertidur, apalagi terlelap seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana mungkin dia tertidur atau terlelap? Karena sehelai rambut pun jatuh ke tanah, Tuhan mengetahuinya. Tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin sehelai rambut kita jatuh ke tanah. Dan saya membaca survei beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata kalau seseorang mengalami kerontokan rambut, dalam satu hari dia bisa rontok 50-100 helai, saudara. Nah, saudara bayangkan, untuk itu aja Tuhan mengerti dan Tuhan menghitung. Bagaimana mungkin Tuhan tertidur atau Tuhan terlelap? Nah, pertanyaannya adalah, but why God seems to be silent sometimes? Mengapa Tuhan seolah-olah terasa diam di waktu-waktu tertentu? Saat-saat di mana sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Saat-saat di mana sepertinya Tuhan menyembunyikan wajahnya. Apalagi saat-saat yang seperti ini, saudara. Saat-saat pandemik, saat-saat yang challenging. Saya nggak mau katakan ini saat yang penuh dengan masalah dan rintangan. Tapi saat yang unik, saat yang penuh dengan tantangan. Saya mencoba untuk mengilustrasikan dan membayangkan kalau itu hubungan antara saya sebagai orang tua dan anak-anak saya. Memang tidak bisa mencerminkan saya sebagai Tuhan dan anak-anak saya sebagai orang percaya. Saya hanya mencoba untuk mengilustrasikan dan membayangkan ini. Yang pertama, saudara, saya mungkin akan nampak diam sebagai orang tua dan saya nggak meresponi mereka ketika mereka meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Sebagai contoh, saudara, contoh aja. Anak saya yang SMP, baru kelas 2 SMP, dia minta motor. Atau anak saya yang SMA, dia minta mobil. Mungkin mobil yang besar, mobil yang sesuai dengan keinginannya. Nah, saudara tahu, mungkin pada waktu itu, saya tetap akan biarkan aja. Entah mereka cuma kasih kode,
karena mereka cerita teman-temannya mulai naik motor dan lain sebagainya, atau mereka sungguh-sungguh meminta dengan merengek-rengek. Kenapa saya tidak merespon? Kenapa saya seolah-olah diam? Kenapa saya tidak memberikan itu? Karena saya tahu, yang pertama selain itu melanggar hukum, yang kedua itu membahayakan mereka dan juga membahayakan orang-orang di sekitar mereka. Nah, saudaraku, sama halnya dengan kita. Seringkali hanya karena kita melihat orang lain memiliki sesuatu, kemudian kita menginginkan itu. Dan kita merasa kita pun harus memiliki itu. Apalagi hari-hari ini dibantu dengan sosial media. Orang punya sesuatu, mereka upload, mereka posting di sosial media, saudara. Dan bahkan dengan aplikasi yang kita tahu, segala sesuatu yang diposting di sana, sebenarnya berbeda keadaannya dengan aslinya. Yang asli tidak seindah dengan yang diposting. Nah, saudara, Yakobus 4 ayat 3, firman Tuhan berkata gini, atau kamu berdoa juga. Yakobus 4 menceritakan kita nggak menerima sesuatu karena kita nggak berdoa. Atau kalau kita berdoa, ayat 3 berkata gini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, yang kedua, saudara, saya mungkin akan nampak diam dan saya nggak meresponi anak-anak saya ketika mereka meminta sesuatu yang saya tahu kalau itu saya berikan, itu membuat mereka tidak produktif, membuat mereka semakin malas. Nah, sebagai contoh aja, saudara. Kalau mereka misalnya minta perangkat game yang baru, game device, atau mereka minta game online yang berbayar, saudara, dengan harga tertentu. Nah, saya mungkin tidak akan berikan itu, saya tidak respon, karena saya tahu kalau saya berikan itu membuat mereka malas dan mereka gak produktif. Nah, saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan kita paling benci dengan kemalasan. Dan kalau saudara lihat di kitab Amsal, di sana banyak sekali ayat-ayat yang memberikan hikmat untuk kita tidak hidup dalam kemalasan. Nah, saudaraku, secara spesifik saya ingin berikan pesan pada anak-anak muda di KGC. Jangan sampai karena pandemi ini, mungkin ada di antara kita yang saat ini dirumahkan. Mungkin ada di antara kita yang sudah di PHK. Mungkin ada di antara kita yang usahanya menjadi sepi dan sebagainya. Itu membuat saudara nggak lagi produktif. Membuat saudara berdiam diri hanya menerima keadaan. Dan kemudian ketika sadar kita perlu sesuatu, kita kemudian berdoa, kita minta pada Tuhan, dan kita minta jawabannya terjadi seketika itu juga. Saudaraku, hari-hari ini, lakukan apapun yang bisa menghasilkan. Be kreatif. Be produktif, saudara. Pastikan saudara tetap produktif di saat-saat pandemik ini. Meskipun itu nampak kecil dan sederhana. Just do it. Selama itu nggak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya senang ketika melihat teman-teman yang hari-hari ini mereka beralih profesi supaya mereka tetap produktif di tengah pandemi, saudara. Mereka ada yang jual makanan, jual kue, mereka jual sayur-sayuran, mereka menawarkan jasa pengiriman barang, mengantar dan lain sebagainya. Saudaraku, hari-hari ini kita semua dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita dipaksa untuk keluar dari kenyamanan kita. Dan saya begitu yakin hanya orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman mereka yang akan bertahan di dalam pandemik ini dan akan keluar sebagai pemenang ketika keadaan ini selesai. Sekali lagi saya begitu yakin hanya orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman mereka yang akan bertahan dan keluar sebagai pemenang di saat pandemi ini berakhir. Karena bagaimana mungkin kita berharap untuk diberkati di dalam kemalasan kita. Amsal 13 ayat 4 firman Tuhan berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jangan lagi bertanya mengapa Tuhan diam. Karena hanya orang rajin yang diberi kelimpahan. Bahkan Alkitab juga berkata belajar pada semut. Saudara baca kitab Amsal, belajar pada semut. Mereka nggak malas. Mereka nggak hanya tidur-tiduran. Mereka bekerja pada musimnya. Mereka mengumpulkan pada musimnya. Mereka menabung pada musimnya. Dan itu yang diajarkan oleh kitab Amsal. Nah, yang ketiga, saudaraku, saya mungkin akan nampak diam dan tidak merespon. Ketika anak-anak saya meminta sesuatu yang saya tahu nantinya akan membuat mereka kehilangan quality time dengan kita sebagai orang tua mereka. Atau membuat mereka berpaling dari tugas, tanggung jawab, dan kewajiban mereka sebagai anak-anak dan sebagai pelajar. Sebagai contoh aja, saudara, anak saya
meminta handphone yang baru. Padahal dia punya handphone yang kami sebagai orang tua merasa handphone itu masih compatible dengan apapun yang dia perlukan saat ini. Masih bagus, masih bisa dipakai untuk apapun juga. Nah, tapi dia terus minta handphone yang baru. Seolah kami nggak meresponi itu, seolah kami diam. Karena kami tahu kalau itu diberikan, bayangkan dengan handphone yang sekarang aja, itu dibawa kemana-mana, dipakai terus, ke toilet, di kasur pada waktu tidur, sampai mungkin ketiduran ada di samping dia pada waktu dia tidur. Nah, pada waktu kita memberikan yang dia inginkan, handphone yang baru, mungkin dia akan kehilangan quality time dengan kami sebagai orang tua. Karena biasanya sebelum mereka tidur kamar masing-masing, mereka kumpul di kamar kami, nonton movie, kami mezbah doa, kami berdoa bersama dan kemudian mereka tidur. Nah, mungkin kami akan kehilangan itu. Dan juga mungkin mereka akan mengabaikan tanggung jawab mereka. Mereka nggak fokus lagi akan tugas-tugas mereka sebagai pelajar. Nah, saudaraku, kita mesti hati-hati, ada banyak hal dalam hidup kita, atau ada sesuatu yang kalau kita miliki, itu bisa membuat kita berpaling dari Allah. Dan kita mesti ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Saudaraku, kalau saudara baca di kitab Ulangan 31, menceritakan ada satu waktu di mana Allah menyembunyikan wajahnya. Pada waktu itu bangsa Israel dibawa masuk dalam tanah perjanjian. Dikatakan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Mereka menjadi gemuk, mereka menjadi kenyang. Semuanya yang mereka inginkan ada di sana. Tapi pada waktu itu pula mereka berpaling kepada Allah yang lain. Saudaraku, Yakobus 4 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata." Kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Saudaraku, Tuhan gak pernah cuekin kita. Dia tahu pergumulan kita dari yang sangat kecil sampai yang besar. Dia hanya mau memastikan bahwa dalam segala keadaan, kita bukanlah orang yang self-centered. Orang yang terus memikirkan kebutuhan kita sendiri. Tapi kita menjadi orang-orang yang Christ-centered. Orang yang selalu berpusat pada Kristus. Jadi pertanyaannya hari ini, is God really silent? Apakah Tuhan benar-benar diam? Especially during this pandemic. Terutama selama masa pandemi ini. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa dia tidak diam. But God is speaking through many different ways. Tapi Tuhan berbicara melalui banyak cara. Banyak cara yang berbeda. Sebagai contoh, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Seperti apa yang dialami Yusuf pada waktu dia remaja. Dan Tuhan juga bisa berbicara melalui penglihatan. Seperti apa yang dialami Saulus. Yang kemudian Yesus menampakkan diri dalam penglihatan, dalam sebuah cahaya. Tuhan juga bisa berbicara pada kita melalui sebuah encounter. Atau pengalaman pribadi. Hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita. Ada seseorang yang begitu sulit untuk diberitahu supaya dia selalu pakai helm kemanapun dia pergi, naik motor. Ya, helm dipakai, dikenakan dengan baik, dengan sempurna. Tapi selalu sulit kalau diberitahu, saudara. Suatu saat dia melihat temannya kecelakaan. Dan cukup parah karena kepalanya membentur ke aspal. Dan karena luka yang berat, orang itu meninggal di tempat. Dan saat itu, dia bertobat. Dan dia merasa bahwa kejadian itu mengingatkan dia. Seolah-olah Tuhan sedang menegur dia. Seolah Tuhan sedang membuat dia untuk bertobat melalui apa yang dia lihat. Dan saat itu dia mulai pakai helm dengan diklikkan dengan keadaan yang sempurna untuk menjaga keamanan dia. Nah, saudaraku, yang keempat tentunya Tuhan juga berbicara pada kita melalui firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Alkitab yang saudara baca, yang ada di gadget saudara, di iPad saudara, di handphone saudara. Dan juga melalui renungan yang seringkali di-sharingkan pada saudara di WA group, di sosial media, dimanapun yang itu saudara baca. Itu bagaimana Tuhan berbicara pada saudara, menguatkan saudara, menegur saudara, menghibur saudara. Dan mengingatkan kita melalui sharing renungan yang kita terima setiap hari. Tetapi secara khusus saya mau tekankan ini saudara, bahwa Tuhan juga berbicara melalui keadaan yang kita alami. Saudaraku, Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku,
keadaan kita yang Tuhan izinkan terjadi hari ini adalah cara Tuhan membentuk kita according to His purpose. Not your purpose, not my purpose. Tuhan sedang berbicara, Tuhan mau membentuk kita supaya kita menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku, ada banyak kisah di Alkitab di mana Tuhan pakai keadaan kita untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Salah satu kisah yang mungkin saudara sering dengar adalah kisah Ayub. Ayub dikatakan adalah orang yang saleh. Dia orang yang jujur. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan izinkan keadaan yang tidak menyenangkan terjadi pada diri Ayub. Saudaraku, yang pertama saudara lihat, semakin seseorang takut akan Tuhan, semakin Tuhan izinkan keadaan membentuk orang tersebut. Why? Mengapa? Supaya dia ditemukan semakin murni di hadapan Allah. There is no testimony without test. Saudara tahu itu, tidak ada kesaksian tanpa ujian atau pencobaan. Saudaraku, kenapa banyak anak-anak muda menjadi frustasi, menyerah, bahkan jatuh di tengah keadaan yang penuh tantangan ini, saudara? Karena mereka tidak dapat melihat bahwa Tuhan sedang berbicara pada mereka melalui keadaan yang mereka alami. Melalui situasi yang terjadi pada mereka. Tuhan sedang pakai keadaan tersebut untuk membentuk dan menyempurnakan dia sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, semakin seseorang tidak dapat melihat itu, semakin dia akan menjauh dari Tuhan. Semakin dia menjauh dari Tuhan, maka dia akan semakin mudah dimanipulasi dan dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Maka dalam keadaan terburuknya pun, Ayub tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Maka dari itu istri dan sahabatnya tidak bisa mempengaruhi dia. Dia tidak terintimidasi sama sekali. Saudaraku, dalam keadaan yang penuh tantangan hari-hari ini, seseorang yang sadar bahwa Tuhan sedang berbicara pada dia, dia seharusnya keluar dari pandemi ini. Ketika dia melewati masa pandemi ini, dia akan keluar dengan keadaan yang berbeda. Dia lebih berkarakter, dia lebih takut akan Tuhan, dia lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, dia lebih tekun, dia nggak malas lagi, dia lebih berhikmat. Dan tentunya dia akan semakin lebih serupa dengan Kristus. Makanya jangan sampai saudara kita, terutama anak-anak muda yang mendengar pesan ini, keluar dari pandemi COVID-19 ini ketika nanti semuanya berlalu. Kita sama dengan keadaan kita sebelum pandemik. Kita nggak berubah. Kita nggak upgraded. Nah, yang kedua saudaraku, apa yang dialami Ayub waktu itu? Keadaannya membuat dia mengalami Tuhan secara langsung. Makanya dalam Ayub 42 ayat 5, firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, justru dengan keadaan itu, dia memandang Tuhan. Dia encounter langsung dengan Tuhan. Sebelumnya dia cuma mendengar. Jadi cuma knowledge, cuma pengetahuannya dia saja. Tapi sekarang itu menjadi experience. Itu menjadi satu pengalaman dengan Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan sudah bisa dapatkan di seminar-seminar, di Bible study, di mana aja. Tapi pengalaman dengan Tuhan hanya saudara dapatkan ketika saudara mengalami keadaan yang penuh dengan tantangan. Amin, saudara. Nah, sebelum pandemi ini kita mungkin rajin ibadah, kita rajin komsel, kita rajin pelayanan, kita mendapatkan semua yang kita perlukan untuk memberi makan iman kita. Tetapi saat pandemi ini, saatnya kita berpetualang dengan iman kita. Saatnya kita menguji iman kita. Dan saya sangat yakin, saudara, bahwa di masa pandemi ini, kita diuji kekuatan kita. Kita diuji kesetiaan kita. Kita diuji belas kasihan kita. Apakah kita menjadi semakin self-centered, hanya memikirkan kebutuhan kita sendiri? Atau kita menjadi Christ-centered? Tetap berfokus pada Kristus, tetap mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil melalui perbuatan baik kita. Tetap menempatkan Yesus di atas segalanya. Saudaraku, hari ini kita belajar dan kita tahu bahwa God is never really silent. It's just the way He communicates to us. Dia nggak pernah diam. Ini hanya cara bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita. Sering kali orang bertanya, why during hard time? Why? Mengapa Tuhan memberi waktu-waktu yang sulit? Karena kalau good time, saya sering jawab, kita sering kali nggak mau dengar saudara. Saya ingat waktu saya mengalami nyeri otot di pundak saya, punggung belakang saya, sampai ke leher saya, kemudian saya
bertemu dengan Dr. Syaraf. Kemudian dia katakan yang selalu saya ingat. Dia mengatakan nyeri atau rasa sakit pada tubuh kita memang didesain untuk memberi sinyal pada kita bahwa kita harus stop. Bahwa kita sudah nggak mampu lagi. Tubuh kita sudah nggak mampu lagi, kita harus berhenti. Tapi nggak cuma berhenti, kita harus mulai evaluasi apa yang kita lakukan salah. Dan di saat itu saya tahu, saudara, selama itu saya salah dalam postur duduk saya. Saya salah dalam mengenakan bantal dan postur tidur saya. Saya salah ketika saya melakukan aktivitas saya di kantor. Dan saya mulai melakukan evaluasi. Dan saya baru tahu bahwa ternyata pain atau rasa sakit itu untuk mengingatkan kita bahwa that's enough, kita harus berhenti. Kita harus melihat, kita harus evaluasi apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita lebih baik lagi. Sekali lagi saudara, is God real silent? Apakah Tuhan benar-benar diam? I don't think so. It's just the way He communicates to us. Itu hanya cara bagaimana Tuhan sedang berbicara pada kita menggunakan keadaan dan situasi kita hari-hari ini. Biarlah itu menjadi berkat, kekuatan, dan boleh menghibur dan menguatkan saudara di masa-masa yang sangat challenging ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya saudara juga sudah siapkan roti dan anggur untuk kita mau bersama-sama mengingat apa yang Yesus sudah lakukan ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib. Tuhan, kami menyiapkan hati kami dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang berkorban. Dan kami boleh mengingat apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Dan biarlah kami boleh mengerti dan belajar hari ini, Tuhan. Apapun keadaan kami. Mungkin kami gak melihat keadaan yang baik. Tapi kami boleh percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Masalah kami adalah masalah yang kecil ketika kami menghadapkan itu bersama dengan Tuhan yang besar. Saudaraku, kalau ada roti di tangan saudara, mari saudara angkat ini tinggi-tinggi. Dan saudara mulai percaya kembali. Saudara iman saudara mulai dikuatkan kembali. Bahwa inilah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Saudaraku, mari kita makan di dalam nama Yesus. Dan kita tahu pada waktu itu ketika dia ada di atas kayu salib, dia berkata, it's finished. Sudah selesai. Segala sesuatunya sudah ia selesaikan. Dan dia Tuhan yang sungguh tahu masa depan kita. Dia Tuhan yang memulihkan masa depan kita. Segala sesuatu yang ada di belakang kita. Segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala dosa dan pelanggaran kita. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai, dan oleh bilur-bilur Yesus, bilur-bilur Kristus, hari ini saudara dan saya boleh percaya. Ketika kita percaya kita bersekutu dengan darah Yesus, maka saudara yang sakit disembuhkan. Saudara yang berbeban berat, saudara diberi penghiburan, damai sejahtera dan sukacita melalui Roh Kudus mulai ada dalam kehidupan, dalam pikiran saudara. Dan saudara akan melihat jalan keluar, pintu-pintu berkat boleh dibukakan pada saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Mari saudaraku, kita bersekutu dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mengucap syukur untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu melalui hamba yang boleh menyampaikan ini secara online, Tuhan. Terutama untuk rekan-rekan KGC, untuk anak-anak muda. Dan biarlah senantiasa kami tetap bersandar kepada Engkau, bukan pada pengertian dan pemahaman kami sendiri. Kami tetap trust in You, kami tetap percaya sepenuhnya bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, sudah dengar firman Tuhan dan kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan izinkan saya berdoa sekali lagi untuk saudara. Dimanapun saudara berada, saudara buka hati saudara mungkin boleh angkat tangan saudara boleh masuk dalam sikap doa lagi. Saya mau berdoa untuk saudara. Dimanapun saudara berada, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati saudara. Dia yang menjadikan apapun yang saudara kerjakan berhasil. Dia yang menyertai kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga, rumah tangga saudara, sampai ke anak cucu saudara. Kesehatan saudara diberkati, dan di masa-masa
yang nampaknya sangat menantang ini, yang very challenging ini, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ini bukan berarti bahwa Tuhan diam, tapi ini adalah cara bagaimana Tuhan berbicara pada kita untuk membawa kita, menjadikan kita semua semakin baik lagi di hadapan Tuhan, semakin murni lagi di hadapan Tuhan. Kita semakin berkarakter, kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin hidup takut akan Tuhan. Bila saudara diberkati dimanapun saudara berada, dan saudara boleh tetap menjadi berkat di masa-masa yang very challenging ini, saudara tetap memberitakan kabar baik melalui perbuatan baik saudara. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semoga Anda juga diberkati sama seperti saya juga diberkati. Dan untuk next week, kita akan dilayani oleh PDM Antonius Aribowo. Dan untuk persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Mari kita berdoa. Bapa, makasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu buat kami. Ya Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu buat kami sempurna. Makasih Tuhan kalau kami masih bisa hidup sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau memberikan ucapan syukur kami. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau juga berkati tangan-tangan yang mengelola. Dan Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Haleluya. Amin. Have a nice weekend and God bless you.